Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2024. Berlangsung secara hybrid, kegiatan ini diikuti oleh 847 mahasiswa baru. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin menerima 847 mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2024-2025 yang terbagi ke dalam 7 departemen. Sebagai bekal untuk mahasiswa baru, Fakultas Pertanian menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB pada Selasa 13 Agustus 2024. Kegiatan PKKMB ini sudah menjadi amanat universitas, ya, jadi kita memberikan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ya tentu setiap fakultas melakukan kegiatan tersebut di fakultas masing-masing, dan harapan untuk memperkenalkan fakultas, bidang akademik, bidang kemahasiswaan, sarana dan prasarana dan seterusnya, dengan harapan bahwa mahasiswa yang ada di fakultas pertanian, yang masuk di fakultas pertanian ini mendapatkan informasi yang benar, valid, bagaimana nanti kalau mereka kuliah di Fakultas Pertanian ini. Ya, jumlah mahasiswa baru yang diterima ini adalah 847 mahasiswa. Satu masuk dari jalur afirmasi difabel. Jadi kita ada satu mahasiswa difabel yang pendengarannya kurang bagus, ya. Kita terima satu. Kalau distribusinya ini kita ada 7 prodi, satu program studi baru yaitu teknologi industri pertanian. Ya, dan kalau di distribusinya itu di agribisnis ini ada 177 mahasiswa, kemudian agroteknologi ada 212, ilmu dan teknologi pangan 116, teknik pertanian ada 114, ilmu tanah 103, proteksi tanaman 78, dan teknologi industri pertanian ada 48 mahasiswa. Ya. Dari distribusi jenis kelamin, ya, kita punya mahasiswa perempuan lebih banyak. Ya, jadi ada sekitar 70%. Ya, 71%, dan kemudian sekitar 30% itu adalah laki-laki. Pada PKKMB tingkat fakultas ini, mahasiswa baru mendapatkan materi seputar organisasi dan sarana prasarana, baik yang berkaitan dengan bidang akademik maupun aktivitas kemahasiswaan. Kita memberikan informasi di bidang akademik, ya. Kita menjelaskan sebagian dari peraturan akademik yang tentu yang penting diikuti oleh mahasiswa, kemudian menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh mahasiswa, termasuk laboratorium, kemudian laboratorium lapangan seperti Expand dan lain sebagainya, dan juga kita memberikan informasi tentang kehidupan kampus dan aturan-aturan bagaimana kode etik mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sudah selama ini ada di Fakultas Pertanian. Kegiatan kemahasiswaan mungkin UKM apakah juga tadi sempat dipakai? Ya, di kegiatan kemahasiswaan kita kan di sini punya unit kegiatan kemahasiswaan, ada unit Mahatani, ada UKM Pilar, ada juga Bola Tani, ya, yang merupakan wadah tempat penyaluran kreativitas mahasiswa. Tapi selain itu juga kita memberikan kepada mahasiswa, menampilkan kepada mahasiswa yang berprestasi, yang lolos PKM, kemudian yang MAPRES atau kegiatan-kegiatan yang prestasi mahasiswa yang sudah dimiliki Fakultas Pertanian. Ia menambahkan pelaksanaan PKKMB dilakukan secara hybrid, yakni secara offline di Aula Fakultas Pertanian, lalu dihubungkan melalui Zoom dengan peserta yang disebar di beberapa tempat lainnya, salah satunya di studio utama Unhas TV. Kita melaksanakan secara bauran karena kita tidak mendapatkan ruangan yang bisa menampung 847 mahasiswa, sehingga kita menggunakan beberapa ruangan di Unhas ini, termasuk ada di pertanian, seperti di gedung STP kita menggunakan aula, di LP2M juga kita menggunakan aulanya, di aula pertanian sendiri yang jumlahnya dominan, gitu ya. Kemudian ada juga ruang kuliah LT6 kita gunakan. Kita bagi-bagi
di aula langsung offline, materi semua di aula, tapi yang di ruangan lain kita lewat daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi itu hanya semata-mata karena tidak adanya keterbatasan ruangan yang bisa menampung 847 mahasiswa. PKKMB tingkat fakultas ini akan dilanjutkan dengan PKKMB tingkat departemen pada Rabu 14 Agustus 2024. Yufasya Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Muhammad Arsyad Rashid PM menghadiri kegiatan PKKMB Unhas tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Kadin menyerahkan beasiswa 5P. Selain itu, Bapak Arsyad Rashid juga menyerahkan hibah renovasi Arsyad Rashid Lecture Theater secara langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Muhammad Arsyad Rashid PM, menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tahun 2024 pada 12 Agustus di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. Muhammad Arsyad Rashid juga hadir sebagai salah satu anggota dari Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin. Dalam kegiatan PKKMB tersebut, Muhammad Arsyad Rashid PM menyerahkan langsung beasiswa 5P kepada beberapa mahasiswa Unhas sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan mereka. Program beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan dan mendorong mahasiswa untuk terus berprestasi. Saat ini, Muhammad Arsyad Rashid aktif dalam mendirikan Yayasan 5P yang akan menjadi Global Movement. Gerakan 5P Global Movement adalah gerakan yang mengutamakan nilai-nilai sosial dan berkelanjutan untuk mempromosikan dunia yang damai dan sejahtera. 5P Global Movement memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam upaya mencapai kemajuan. Melalui kerjasama yang kolaboratif, gerakan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama di semua lapisan masyarakat. 5P itu sendiri adalah Peace, Prosperity, People, Planet, and Partnership. Tidak hanya itu, Muhammad Arsyad Rashid PM juga turut menyerahkan hibah renovasi Arsyad Rashid Lecture Theater kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Teater yang merupakan fasilitas terbaru di Unhas Lecture Theater ini nantinya diharapkan akan menjadi ruang yang mendukung pengembangan akademik serta kegiatan budaya dan seni di lingkungan kampus. Buat saya hadir di sini sangat suatu kehormatan diundang oleh Pak Rektor dan keluarga besar Unhas. Karena kalau kita bicara ekonomi Indonesia ke depan, kita bicara tadi Indonesia Emas 2045. Nah, pertanyaannya faktor apa yang paling utama? Yang paling utama adalah mengenai manusianya, sumber daya manusia. Dan kalau kita bicara yang namanya bonus demografi, ya inilah generasi muda, dan ini adalah di tempat di mana kekayaan kita itu ada di universitas. Nah, itu adalah kekayaan kita, sumber daya manusia Indonesia. Apalagi kita ingin sekarang mencanangkan seperti yang sudah dikatakan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi 8% kita membutuhkan skill-skill yang tepat. Dan skill-skill yang tepat itu adanya di universitas untuk memastikan bahwa generasi muda kita mendapatkan skill-skill yang tepat dan sasaran yang akan menjadi bagian daripada lokomotif ataupun mesin ekonomi Indonesia ke depan. Sampai dengan 2045 kita ingin nomor 4 atau 5 besar. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Muhammad Arsyad Rashid berpesan kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Hasanuddin untuk tetap semangat belajar dan fokus untuk bekerja. Muhammad Arsyad Rashid juga mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk menjadi pengusaha, untuk sama-sama membuka lapangan pekerjaan ke depannya dan meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia. Zahra Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Meskipun keduanya sering disebut bintang, bintang dan bintang jatuh adalah dua objek yang sangat berbeda. Bintang adalah objek besar yang bersinar karena reaksi fusi nuklir, sedangkan bintang jatuh atau meteor adalah batuan kecil dari luar angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Bintang dan bintang jatuh seringkali membingungkan bagi banyak orang karena kesamaan namanya. Namun, dalam astronomi, keduanya adalah entitas yang berbeda. Bintang adalah bola besar gas yang bersinar terang akibat reaksi fusi nuklir di intinya. Cahaya yang kita lihat dari bintang di malam hari berasal dari proses ini yang berlangsung terus-menerus. Sebaliknya, bintang jatuh atau meteor adalah potongan kecil batu atau logam dari luar angkasa yang memasuki atmosfer bumi. Saat meteor ini menembus atmosfer, gesekan dengan udara membuatnya terbakar, menciptakan kilatan cahaya yang sering kita lihat sebagai bintang jatuh.
Meski terlihat seperti bintang yang bergerak cepat, sebenarnya itu adalah batu yang terbakar. Oke, jadi betul ya, dalam astronomi itu ada terminologi bintang dan bintang jatuh. Walaupun sama-sama memiliki nama bintang, tapi itu pada dasarnya adalah dua objek yang berbeda gitu. Nah, ya, kalau bintang kan itu star ya, sedangkan bintang jatuh itu meteor. Jadi dalam bahasa Inggris saja udah beda. Jadi kalau kita mendefinisikan dari artinya, bintang itu adalah objek angkasa, kumpulan gas yang massanya cukup besar sehingga di dalam inti gumpalan gas itu terjadi reaksi radioaktif yang disebut reaksi fusi nuklir yang mengakibatkan adanya pijaran cahaya yang membuat bintang itu bercahaya gitu. Sedangkan bintang jatuh itu adalah pada dasarnya adalah objek asteroid, batu kecil dari luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi, ketarik karena gravitasi bumi dan berpijar karena gesekan dari atmosfer gitu. Jadi yang membuat asteroid ini berpijar seperti bintang di langit malam karena adanya gesekan dari atmosfer yang membuat batu itu mengeluarkan percikan api yang seolah-olah kita lihat sebagai bintang gitu. Nah, bedanya kalau di malam hari bintang itu kan berkelap-kelip tapi tidak bergerak, sedangkan bintang jatuh itu adalah dia terlihat seperti kilatan cahaya sepersekian detik yang bergerak cepat gitu. Tapi pada dasarnya itu dua objek yang berbeda. Meteor yang cukup besar untuk tidak habis terbakar di atmosfer bisa mencapai permukaan bumi dan disebut meteorit. Dalam kasus langka, meteorit besar yang jatuh ke bumi dapat menyebabkan kerusakan signifikan seperti gempa bumi atau tsunami. Peristiwa ini sangat jarang terjadi tetapi dampaknya bisa besar, seperti yang terjadi pada zaman dinosaurus. Namun, kebanyakan meteor yang kita lihat hanyalah batuan kecil yang habis terbakar sebelum mencapai tanah, memberikan kita pertunjukan cahaya yang indah di langit malam. Fenomena ini lebih mudah terlihat di daerah yang jauh dari polusi cahaya kota. Meskipun NASA dan badan antariksa lainnya memantau asteroid yang mendekati bumi, sebagian besar dari mereka berukuran kecil dan tidak menimbulkan ancaman signifikan karena terbakar di atmosfer. Jadi, lain kali Anda melihat bintang jatuh, ingatlah bahwa itu bukanlah bintang sungguhan, tetapi batu luar angkasa yang sedang terbakar dalam perjalanan melewati atmosfer bumi. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.